Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Maulidia Hilma dengan NIM 22343028. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek praktikum pemrograman berbasis objek, yaitu sebuah aplikasi sederhana dengan nama Car Rental Management System atau sistem penyewaan mobil. Apa sih Car Rental Management System? Car Rental Management System atau manajemen penyewaan mobil yaitu sebuah aplikasi sederhana yang dirancang untuk mengelola proses penyewaan mobil. Alasan adanya pengembangan aplikasi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kenyamanan dalam penyewaan mobil. Selanjutnya yaitu masuk kepada fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi sederhana ini. Yang pertama, terdapat layar login atau layar untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu masuk ke dalam aplikasi dengan akun yang sudah ada, atau apabila belum memiliki akun maka dapat dengan cara membuat akun baru, yaitu dengan mengklik buat akun baru, masukkan nama pengguna, masukkan kata sandi, jawab pertanyaan yang terdapat pada pilihan pertanyaan yang telah disediakan. Kemudian klik daftar. Maka setelah akun berhasil didaftarkan, maka akan muncul informasi akun berhasil ditambahkan. Klik OK. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam aplikasi, masukkan nama pengguna yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu masukkan kata sandi, lalu klik button masuk. Apabila kata sandi atau nama pengguna salah dimasukkan, maka akan muncul pesan error seperti yang terlihat pada layar. Klik OK. Maka di sini terlihat bahwa yang salah adalah username-nya atau nama penggunanya. Maka setelah diperbaiki akan muncul pesan informasi bahwa masuk kepada aplikasi berhasil. Klik OK untuk melanjutkan aplikasi. Ini adalah halaman atau tampilan yang terlihat ketika sudah berhasil mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Di sini terdapat beranda yang berisikan keterangan beberapa informasi, yaitu seperti mobil yang tersedia, total pendapatan dari hasil penyewaan mobil, dan juga total pelanggan yang telah melaksanakan atau melakukan penyewaan terhadap suatu perusahaan penyewaan. Dan di sini juga terdapat grafik tabel data pendapatan dan juga tabel data pelanggan. Selanjutnya, klik untuk mengetahui mobil apa saja yang tersedia pada perusahaan tersebut. Dapat mengklik mobil tersedia, yaitu di sini terdapat beberapa keterangan bahwa terdapat dua mobil yang tersedia. Selanjutnya, untuk melakukan sewa mobil, kita juga dapat mengklik sewa mobil. Pada halaman sewa mobil ini juga terdapat keterangan mobil-mobil apa saja yang masih tersedia. Untuk melakukan sewa mobil, kita dapat memasukkan beberapa data yang diminta, seperti ID mobil, yaitu mobil mana yang akan kita sewa. Seperti di sini dipilih mobil dengan ID 2, kemudian merek mobil yaitu Jazz, model hatchback. Nama depan di sini dimasukkan nama depan penyewa, yaitu seperti, dan juga nama belakang.
jenis kelamin, memasukkan tanggal sewa mobil, dan juga tanggal kembali mobil. Jika telah selesai mengisi data-data yang diminta, maka kita dapat mengklik sewa, kemudian klik OK, maka penyewaan berhasil dilakukan. Setelah penyewaan berhasil dilakukan, maka secara otomatis keterangan mobil tersedia ini akan berubah bahwa mobil yang telah disewa tersebut langsung berubah status menjadi tidak tersedia atau not available. Setelah menyelesaikan proses penyewaan, maka kita dapat keluar dari aplikasi tersebut dengan cara klik keluar, maka klik OK. Sehingga akan kembali ke laman login atau halaman pertama kali akan masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu dalam membuat aplikasi sederhana ini, teknologi yang digunakan yaitu sebuah bahasa pemrograman, yaitu bahasa Java atau Java Programming Language, di mana bahasa utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian selanjutnya yaitu jenis Java yang digunakan yaitu JavaFX, yang berguna untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Selanjutnya juga terdapat database. Yang berguna untuk menyimpan data pengguna mobil dan riwayat penyewaan dari perusahaan rental mobil tersebut. Pada database ini dibuat sebuah nama database yaitu Rentcar. Di dalam database ini terdapat beberapa tabel yang dibuat nama yaitu admin, car, customer, dan employee. Yang pertama admin, yang kedua car. Car ini menyimpan yaitu data-data mobil yang tersedia pada perusahaan penyewaan tersebut, seperti nama mobil, brand, jenis, dan lain sebagainya. Customer yaitu database yang menyimpan data penyewaan seperti mobil apa saja yang telah disewa oleh penyewa dan mobil apa saja yang masih tersedia. Pada tabel employee ini yaitu menyimpan data-data akun yang terdaftar pada aplikasi untuk mengakses aplikasi tersebut. Itulah database yang menyimpan data dari aplikasi rental mobil ini. Dalam pembentukan aplikasi sederhana ini terdapat beberapa file yang membentuk aplikasi ini, yaitu file-file Java yang terbagi dalam beberapa kelas, yaitu terdapat juga file CSS yang membentuk atau memperbaiki tampilan dari aplikasi tersebut, dan terdapat juga file XML-nya yang membentuk tampilan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemrograman berbasis objek yang terdapat dalam file-file Java yang membentuk aplikasi ini. Yaitu yang pertama terdapat kelas, yang mana kelas utama dalam program ini adalah fxml document controller yang dapat dilihat pada layar, yaitu ini adalah properti. Ini adalah tempat di mana semua properti, metode, dan perilaku aplikasi didefinisikan. Selanjutnya yaitu objek.
pada pada kelas Java ini, objek-objek tidak didefinisikan secara eksplisit, namun dapat dilihat pembuatan objek dari kelas alert seperti alert sama dengan new alert, alert typo error, dan objek dari kelas translate transition seperti translate transition slider, new translation slider. Selanjutnya yaitu properti. Properti atau atribut dari kelas ini mencakup elemen-elemen antarmuka pengguna seperti use login form, username, password, dan sebagainya. Selanjutnya method atau metode. Metode atau fungsi dalam kelas ini termasuk selanjutnya yaitu method atau metode. Metode atau metode fungsi dalam kelas ini termasuk yaitu seperti login btn, rec btn, rec l question list, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu constructor. Kemudian yaitu visibility. Beberapa properti dari metode diberi visibility privat, yaitu seperti private connection, private prepare statement, private result set, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep encapsulation. Beberapa atribut dan metode diset sebagai privat, yang berarti mereka hanya dapat diakses dalam kelas fxml document controller. Hal ini mendukung konsep encapsulation, di mana implementasi internal dari kelas ini tersembunyi dari kelas-kelas lainnya. Kemudian inheritance atau pewarisan. Kelas fxml document controller ini tidak secara eksplisit mengextend kelas lain. Namun dalam konteks JavaFX dapat diasumsikan bahwa kelas ini mewarisi fungsionalitas dari JavaFX.fxml.initializable. Selanjutnya yaitu polymorphism atau polymorphisme. Polymorphisme mungkin terjadi melalui penggunaan antarmuka initializable. Metode initialize yang diimplementasikan dapat memiliki implementasi yang berbeda pada kelas-kelas lain yang mengimplementasikan antarmuka yang sama. Itu merupakan beberapa komponen atau konsep pemrograman berbasis objek yang terdapat pada kelas fxml document controller.java ini, yang membangun aplikasi sederhana tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa manfaat atau keuntungan yang didapatkan dengan adanya aplikasi sederhana ini, yaitu yang pertama keefisiensian atau keefisienan, yang mana proses penyewaan dan pengembalian mobil dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua yaitu akurasi. Data pengguna dan histori penyewaan tersimpan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kenyamanan, yang mana pengalaman pengguna yang lebih baik dalam menyewa mobil. Baiklah, dapat disimpulkan dari hasil presentasi atau hasil pembuatan proyek ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya car rental management system ini atau sistem manajemen penyewaan mobil adalah salah satu solusi terbentuknya efisiensi, akurasi, dan kenyamanan dalam proses penyewaan mobil. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.